Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman saya akan membahas sebuah pembahasan di mana lagi viral saat ini di media sosial, di mana ada salah satu oknum yang menyampaikan kata-kata pelecehan terhadap agama Kristiani melalui dengan penghinaan terhadap Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman sungguh sangat disayangkan sekali kepada oknum ini menyampaikan kata-kata pelecehan terhadap agama orang lain, terhadap Tuhan orang lain yang menurut saya bahwasannya pemikiran orang ini sangat-sangat radikal dan tidak memiliki toleransi terhadap agama orang lain, sehingga berani sekali menyampaikan ucapan-ucapan penghinaan terhadap agama Kristen. Nah kemudian teman-teman sekalian, sebagai agama Kristen tentu kita tidak terima hal ini. Kita mengharapkan ada pihak daripada kepolisian atau pihak penegak hukum untuk mengambil sebuah tindakan keadilan kepada saudara kita ini, karena tindakannya sangat-sangat merisaukan, bahkan sangat-sangat melecehkan agama Kristiani. Nah teman-teman sekalian, kita akan melihat fotonya berikut ini. Teman-teman sekalian, saya dapatkan di media sosial, yaitu dia bernama Ferry Maransi. Jadi Ferry Maransi ini teman-teman, dia menyampaikan dalam postingannya, dia menyampaikan begini: Yesus melecehkan seorang wanita, Yesus memperkosa gadis cantik menawan yang berdada montok. Yesus berkata kepadaku, "Hai gadis, sungguh manis wajahmu, sungguh montok buah dadamu. Bolehkah aku memegang buah dadamu, sayang?" Dia pun menjawab, "Tidak boleh, sebab aku masih perawan." Lalu Yesus marah dan bilang kepadaku, "Aku adalah Tuhan, kamu perlu patuh kemauanku." Aku pun mengalah dan membiarkan Yesus memegang buah dadaku yang montok. Matius 52 sampai 54. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini teman-teman sekalian sangat menyedihkan sekali orang ini teman-teman sekali, karena dalam penyampaian ini kata-kata kasar dan kata-kata kotor sekali teman-teman sekalian, di mana dalam ayat Alkitab, selama saya belajar secara teologi, teman-teman sekalian mempelajari tentang Alkitab, tetapi tidak pernah menemukan ayat seperti ini teman-teman sekalian. Dan ini memang benar-benar pelecehan, dan dia menuliskan lagi ini Injil Matius 52. Tentu kita tahu bahwa Injil Matius tidak ada yang sampai 52 pasal teman-teman sekalian. Jadi ini ayat 52 dan 54 dia sampaikan di sini. Nah teman-teman sekalian, ini pelecehan yang sungguh-sungguh merisaukan banyak orang-orang Kristiani. Di sini kita mengharapkan agar Ferry Maransia ini agar secepatnya ditangani oleh pihak kepolisian, supaya bisa terselesaikan masalah demikian, agar ini sudah sangat-sangat menista agama orang lain, dan ini terang-terangan dia menista. Jadi teman-teman sekalian, ini kita harapkan kepada penegak hukum agar tidak membiarkan hal ini terjadi. Kemudian teman-teman sekalian, dan kita berharap bahwa agar keadilan di Indonesia ini benar-benar ditegakkan, jangan hanya kepada kaum minoritas ketika dia berdebat atau menyampaikan perkataan yang menyanggah terhadap kaum agama mayoritas, lalu kemudian akhirnya dipenjara dan dihukum dan sebagainya. Tetapi ketika yang mayoritas ini menghujat atau menista daripada agama orang Kristen dan kemudian dibiarkan begitu saja, ini harapan kita kepada pihak kepolisian teman-teman sekalian, agar bisa diatasi dengan baik. Nah teman-teman sekalian, saya melihat di Facebooknya ada di media sosial, nama Facebooknya ini Ferry Maransi. Dia pernah bekerja sebagai Ambon Maluku di restoran Minangkabau, kemudian pernah belajar di Alam Takabang jadi guru, dan pernah belajar di Universitas Andalas, tinggal di Ambon dan Maluku. Dan saya melihat ini hanya dia di Maluku ini hanya sebentar. Jadi harapan saya bagi saudara-saudara saya orang Kristiani yang ada di Maluku untuk memperhatikan ini, untuk segera
menyampaikan laporan ini kepada pihak penegak hukum. Dan kemudian ada juga foto-fotonya warna merah, bajunya teman-teman sekalian, dan juga ada putih, berkacamata hitam teman-teman sekalian. Dan ini harapan saya agar orang ini secepatnya ditemukan dan diberikan pelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, teman-teman sekalian, juga dia bersama dengan istrinya dan ada anak di antara mereka. Saya pikir entah istri atau anaknya, tapi saya percaya bahwa ini mereka kayaknya suami istri. Nah, teman-teman sekalian, harapan kita kepada pihak penegak hukum agar secepatnya, dan kalau bisa kita semua orang Kristiani juga bisa lebih kompak teman-teman sekalian untuk membuat orang ini agar meminta maaf kepada orang Kristiani bahwasannya apa yang disampaikannya itu tidak sesuai atau tidak benar dengan fakta yang disampaikan melalui postingannya itu. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristiani tentu kita harus melakukan atau mencari jalan yang terbaik dengan melalui jalur hukum. Nah, teman-teman sekalian, kiranya teman-teman dimanapun teman-teman berada, ketika teman-teman mengenal orang ini, maka perlu kita hati-hati teman-teman sekalian, dan kita juga segera melaporkan kepada pihak kepolisian apa yang menjadi masalah terhadap diri orang ini, sehingga dia dengan semudahnya menyampaikan perkataan pelecehan terhadap agama orang Kristiani dan menghina Tuhan orang Kristiani. Nah, teman-teman sekalian, sedangkan kalau mereka dihina ayatnya saja, atau dicongkel ayatnya, atau dihina nabinya, maka dengan secepatnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian. Maka teman-teman sekalian, kita mengharapkan agar ada keadilan dan toleransi, terciptanya toleransi di negara Indonesia ini, sehingga tidak ada kesenjangan di dalam keadilan dalam pihak agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini harapan kami dan harapan saya agar kita semua bekerja sama untuk bisa menciptakan toleransi dan cinta kedamaian terhadap Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristiani kita tetap berdoa bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita ini menghina agama kita, bahkan melecehkan, dan kita percaya bahwa tidak mempengaruhi daripada keselamatan kita, maka kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan juga kita tetap kuat di dalam iman, berdoa juga untuk saudara kita ini agar diberikan pertobatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian teman-teman sekalian, salam sukacita.